Lu dari tadi ngeliatin ke depan kenapa, Win? Ji, itu ada poster gede banget, Ji. Gede banget. Terus kelihatannya cuma dari atas. Kayak didesain supaya dari jendela ini kelihatan. Gue Gue dari bawah nggak kelihatan loh tadi. Gue kan tahunya juga pas gue masih di New York kan. Terus anak-anak pada ngasih lihat itu kenapa ada baligo 10 Ganjar Pranowo gede banget. Tapi gue nggak ada bayangan kayak apa pas gue nyampe sini. Anjing gede banget kan di ruang Thailand kan. Abis itu gak ada depan. Ini kutukan. Kayaknya kutukan. Antara kutukan atau emang mereka mau membrainwash gue untuk milih Ganjar. Gue belum punya beat komedi tentang Ganjar. Tadi lu open mic bawain materi-materi apa? Yang kemarin atau lu mau bikin spesial lagi kan lu bilang sama gue? Gimana? Katanya mau bikin spesial lagi? Pressure gitu ya. Lah, iya gak baru sih? baru selesai, jangan disuruh bikin lagi. Tapi pengen bikin lagi kan? Pengen bikin bahasa Indonesia, tapi gue gak punya materi bahasa Indonesia, gimana dong? Ya kan makanya kita open Soalnya mic. soal banget gak sih gue pengen bahasa Inggris. Gimana New York, sepi ya katanya open mic di sana, ramean di sini. Bukan cuma open mic, Win. Show-nya ditonton 4 orang, Win. Bahkan show-nya. Sedih. Ramean anak-anak bikin di Comika dong. Banyak banget, iya. Tapi gue, ya gimana ya? Orang bilang secara ego gimana tuh, Nji? Lu kayak baru abis bangun di depan 7.000 orang, terus pulang di depan 4 gitu. Gue lihat konten lu ya. Iya, tapi gue tuh lebih kayak genuinely lucu itu. Iya. Orang seneng menertawakan. Dan bahkan orang-orang Indonesia yang atau teman-teman gue artis-artis yang tahu gue di New York, ketika mereka datang ke situ, itu pengen nonton gue stand up, pengen si Panji kayak apa ya sekarang gitu kayak Helmi Yahya datang itu. Nah, Mas Helmi datang. Terus gue bilang, Mas Helmi tapi ini show-nya bukan show yang gede ya gitu. Jakarta. Oh enggak, saya justru pengen lihat yang kayak gitu. Kayak Patrick Effendi itu. Semua itu pengen ngelihat si Panji susah gitu. Kasiannya si Panji. Demi konten lah. Iya, kayaknya mereka tuh lebih kepada ya gampang iba kok orang Indonesia mah. Iya. Jadi nggak apa-apa kayak gitu aja biar orang tuh kasihan. Jadi kalau lu datang, Panji di mana, kasihan nih, kita tunjukin lebih ramai open mic di sini loh daripada di sana. Mereka kadang-kadang bingung, orang-orang di New York tuh kadang-kadang mempertanyakan gue kayak, lu tuh ngapain sih di sini gitu. Biarin atuh experience yang berbeda. Iya nggak, tapi mereka kita obrolin kan lu pengen experience yang berbeda. Iya itu juga. Tapi itu kan mereka nanyanya kayak kita semua nih pengen nyampe ke titik lu yang lu udah capai di Indonesia. Lu tinggal lu malah kesini, lu tuh ngapain gitu. Kan mereka kan ngeliat gue ikut barking, Win, ikut jualan tiket di pinggir jalan. Oh oke, iya, I know how tough it is. Iya ngapain gitu, terus kata gue mah ngelakuin yang makanya gue bikin buku Pecakan NYC kan. Itu tuh pengen cerita dalam aja. Dalam rangka, nih gue beli ya. By the way, gue belum pernah bilang terima kasih sama lu. Karena? Lu yang ngasih gue Microsoft Excel itu kan? Oh iya, that works? Itu kepegang sampai sekarang, tapi memang banyak yang udah mati. Itu waktu itu gimana sih ceritanya, lu ngapain sih? Jadi gue tuh ikut opening untuk stand up comedian namanya Jocelyn Chia di Jakarta, di American Club. Dia tuh Singaporean based di New York. Terus jadi kontekan kan, jadi pas gue kesana, gue mau ikut open mic gimana ya, dia kasih tulis file itu. Di New York teh? Di New York, jadi berguna itu. Lu naik heckle mic waktu itu ya? Iya. Itu yang gue bikin juga di Comika, mau gue bikin. Heckle, karena konsepnya lucu banget kan. Iya, gue juga nyobain lucu banget itu. Isinya lucu banget. Waktu gue di sana ada om-om gitu, pakai kaos, hurufnya bahasa Arab. Tapi dia bule, jadi lagi celah-celahan dia, terus tiba-tiba MC nanya, "Kamu Muslim? Ini bacanya apa?" "Let me read that." "Stupid," gue bilang gitu, jadi ger gitu. Bagus sekali. Terus dia kesel gitu ya, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal tadi gue cuma mau nonton doang, nggak ikutan heckle-nya ceritanya. Tapi anyway, gara-gara file lu itu yang gue pakai. Tapi ya gitu, jadi ada yang gue datang udah mati, terus ada segala macam. Karena itu ternyata memang orang organize aja kan? Ya self-organize di antara mereka gitu. Jadi cuma ada 2 Lu udah ketemu sama si Sarah Amy Harvard-nya? Sarah Harvard Suzuki, udah ketemu kan? Udah baik banget. Lucu banget ya dia. Lucu banget. Halo Bang. Hai. Tadi lu baru naik atau? Baru naik, tidak lucu. Aduh ya Allah. Tidak lucu? Oh gitu. Bisa Abdur nggak lucu? Abdur bisa nggak lucu? Bisa lah, namanya open mic kan, tulis materi baru. Kadang kalau tulis materi barunya tuh terlalu emosi jadi tidak lucu. Mungkin ini kali Abdur ini kan kayak lu, Win, SJW juga dia. Terlalu SJW. Kita kasih cap ya. Dia SJW Islam. Dia kadang tuh SJW Islam. Enggak, kadang tuh begitu kan. Kalau materi yang kita pengen banget ngomongin ini, itu kadang sisi lucunya kita kadang-kadang mengabaikan itu. SJW Inside. SJW Inside. SJW Inside. Ya, kayak Intel. SJW Inside. Ini bekas gue sih, Ji, tapi kalau lo mau boleh. Nggak ada yang percaya Nggak pengen gitu. Nggak ada yang percaya.
Tapi cuman lu yang udah mengaminkan diri lu sebagai SJW. Ya kagok lah sekalian aja. Komika SJW siapa lagi ya? Siapa ya? Mila sebenarnya agak-agak menurut gue Enggak, tapi definisinya dulu SJW apaan? Kan definisi orang tuh beda sama definisi kita. Apa? Kita emang gue sama lu sama ya definisinya. Saya nggak tahu, makanya saya nggak tahu. SJW itu apa? Yang suka SJW tweet war, yang suka tweet war. SJW itu orang yang suka tersinggung sama komika. Ya kan kita komika, gimana mau tersinggung? Yang Nggak suka tersinggung sama komika. Lu berdua dibanding, ini menurut gua dibanding gua ya, gua nggak pernah tersinggung sama apapun dalam komedi. Lu pasti ada tersinggungnya kan? Ada. Lu juga ada tersinggungnya? Ada. Lu waktu itu pernah tersinggung, jujur sama gue. Waktu Comika Comedy Brawl, Popon ngomongin komika. Oh, lu tersinggung nggak? Bukan. Saya bukan tersinggung. Saya cuman, maksudnya saya sadar itu lucu, tapi hati saya tidak tega untuk menertawakan. Emang rada jahat sih. Iya, saya bilang ke Popon, saya bilang, Pon ini materi lucu, saya tahu ini lucu. Cuman saya tidak tega untuk menertawakan, itu aja. Tapi mungkin lu marah. Enggak, itu kan dalam part komedi, jadi kayak kayak kalau kita kasih gitu jadi lebih kuat punchline-nya gitu. Ya apa SJW definisi apa? Lu sendiri karena lu udah mengamini kan? Menurut gue justru di kemarin gue bikin special, kan gue habis bikin special ya. Nah, Pakai iya. bahasa Inggris lagi. Congrats by the way PPTJ, Keren. terus SJW. Terus di Judulnya SJW, di SJW. Social Justice Winner lu ngomong apa? Di situ gue bilang kalau definisi SJW yang sering diomel-omelin di Twitter tuh beda sama definisi kita Sebenarnya. orang-orang yang merasa dirinya SJW. Oh? Jadi kalau gue bahkan menganggapnya gue tuh nggak nyampe spektrum SJW-nya karena sebuah rahasia adalah gue tuh belum pernah ke Women's March. sama sekali. Apa itu lagi? Jalan-jalan perempuan. Jalan-jalan perempuan. Jalan-jalan perempuan. Jalan-jalan perempuan di bulan Maret. Oh iya. Jalan-jalan perempuan enggak. Padahal Kartini aksi massa yang memperjuangkan sejumlah tuntutan kaum perempuan. Kurang lebih. Itu setiap tanggal Nggak Biasanya tahu. bulan- Terus gue gini, nggak tahu. Baru kemarin. Katanya SJW. Nggak tahu. Oh iya. Aku nggak tahu. Makanya dia Aku nggak pernah pas hari turun. Kartini, bukan juga ya? Enggak, Beda biasanya juga. emang sekitar Internasional kan itu ya tanggalnya, internasional, tanggal sekitar internasional. Women's International Day juga. Ya bulan-bulan Mei. Bulan Mei, tapi kemarin baru weekend kemarin Iya, kalau kemarin. nggak salah. Terus gue tuh nggak pernah ikut karena panas. Iya. Ini berarti SJW AC. Ada kan SJW skincare juga ada. Skincare, Enggak, makanya definisinya apa? Kalau- mahal tahu benerinnya. Kalau definisi SJW itu adalah orang yang membela sesuatu, setiap manusia SJW. Betul. Kayaknya sih ada pergeseran makna. Ada Iya. pergeseran. Pokoknya kan gini deh. Kan kita semua ini sebagai komika kan resikonya kan ada aja yang tersinggung ya. Iya. Lu pernah menyinggung orang? Insya Allah sih pernah ya. Enggak. Pernah. Apa tapi saya- gunanya hidup biasa-biasa Saya aja tidak dulu? pernah gini. tidak pernah yang dapat ya. Kalau ada yang DM yang marah maki-maki sering. Maksudnya dalam lingkup yang kayak kalau Bang Panji itu yang masa semuanya serang itu belum pernah saya. Biasanya orang ngomel-ngomel karena apa? Ngomel misalkan kayak saya ngomong masalah sekolah jam 5 pagi itu. Ya. Oh. Itu banyak juga yang nyerang saya. Itu SJW buzzer. pendidikan. SJW pendidikan. Itu buzzer. Ya nggak sih? Ya, Ada yang buzzer, saya ada yang tidak enggak? tahu, tapi rata-rata anonim gitu kan, jadi saya Ya, tidak bisa buzzer lah kalau ngecek. gitu. Saya tidak bisa Gua ngecek. pernah menyinggung orang. Lu pernah Karena nyinggung orang? kucing. Banyak, Win. Karena LGBT juga pernah. Banyak yang tersinggung sama gua karena gua ngebela. Yang main volley, Iya, itu juga. yang beat main volley itu. Ada kan rata-rata beat gua kan membela LGBT. Oh, sehingga orang nggak terima. Banyak lu yang nggak pro setuju, itu. pro itu. Tapi juga ada juga kaum LGBT yang nggak setuju. Karena Gua- merasa dia diangkat. Bukan, karena nggak usah dibikin rame dah. Gua Iya, nih iya. lagi lelo. Iya, iya, paham loh, maksud gitu. gua. Jadi lu pernah nggak? Ada Pernah dong. Pernah. Pernah kalau gue lagi membela perempuan. Oh, wow. Terus Udah perempuan jelas-jelas perempuannya yang disakiti kok gue bela orang malah marah. Kan aneh. Yang kedua, Yang Sama kayak gua perempuan ngebela juga. LGBT kan? laki dan perempuan. Oh. Laki banyak karena merasa ini analisis gue ya, yang tentu saja tidak ada basis ilmiahnya sama sekali. Ya namanya juga Twitter kan nggak ada basis ilmiahnya ya. Kita nggak lagi bikin tesis tentang kesetaraan gender. Tapi jadi teori gue adalah banyak laki yang marah itu karena takut nanti perempuan-perempuan sadar yang mereka mau apa, terus nanti mereka susah jodoh. Teori gue begitu. Ya, aneh. Karena yang Maksudnya terakhir sebenarnya cowok-cowok ini cowok goblok, cowok insecure.
I didn't say that. Nanti gue diserang lagi. Nggak, bayangin, gue tuh cuman bilang, do not settle for less. Iya. Jangan gue inget ini baru itu nih. menurut gue itu tweet yang sangat harmless, nggak ada nyerang siapapun. Gue bilang do not settle for less. Kalau menikah jangan sampai lu tuh terjebak di dalam sebuah kerangkeng, dan jangan juga lu jadi sapi perah. Dan itu kan berarti berlaku untuk dua-duanya, laki dan perempuan, nggak cuma perempuan aja. Terus itu orang pada marah ke gue, dan itu kebanyakan laki-laki. Ya, mungkin gini, kalau gue coba bantu definisiin SJW gini, bisa nggak kita bilang SJW itu pembela kebenaran? Sehingga sebagai komika, ketika komika ngomong-ngomong yang salah, selalu jadi masalah gitu. Karena harusnya kita jadi anggota DPR gitu. Bukan. Karena tapi gimana dong? Anggota DPR nggak membela yang benar juga. Oh, mana? Ada oknum. Nggak, lebih kayak komika itu kan kadang ngomong hal yang salah. Ya. Ya kan? Kita suka ngomong hal yang salah. Sudut pandangnya salah lah. Sudut pandangnya tidak benar. Sehingga untuk SJW jadi diserang gitu. Kalau menurut gue soalnya memang stand up comedy itu bukan cuma sekadar lu berdiri pegang mikrofon, you need to stand up for something. No, you have to make people laugh. You don't have to stand up for something. I do believe we need to stand up for something. Some people ya. Tapi kalau kata Adri, kalau pesan di atas komedi, jadinya nggak lucu. Komedi di atas pesan. Kalau kata Adri contohnya, lu mau tahu nggak ketika pesan di atas kesenian, jadinya Ahmad Dhani bikin lagu 2019 ganti presiden. Pesannya ada, tapi lagunya nggak enak. Seninya kurang. Iya kan? Okay, Iya kan? Sementara kan ada yang lagu di atas pesan. Here's something very liberal. Gue percaya di atas panggung itu orang harus merdeka. Dan itu ada yang nggak setuju. SJW, Itu kita teman-teman SJW gue banyak yang nggak sepakat itu. Siapapun ini. Merdeka dalam hal apa maksudnya? Berpendapat. Dia bebas ngomong apa aja, yang nggak lucu, yang menyakitkan, yang kalau nanti kita juga jengkel sama materinya, tapi itu untuk dites di atas panggung lucu atau enggak. Gue percaya itu. Iya. Tapi jadi, sesudah itu pernah ada yang menurut gue materinya keterlaluan, ya gue balas di atas panggung gitu loh. Emang harusnya begitu? Menurut gue. Dan itu nggak semua orang setuju. Iya. Tapi lu nyadar nggak sih bahwa lu di atas panggung adalah komika, lu percaya dengan prinsip-prinsip ini. Lu di sosmed adalah Ligwina Hananto yang punya nilai-nilai yang mungkin lebih luas gitu. Abdur juga hal yang sama terhadap Islam. Lu kan punya materi stand up, menurut gue ya, insting gue bilang waktu lu bikin materi stand up tentang Coki Muslim yang di Rewrite. Ya. Itu tuh lu kayak SJW terhadap kebebasan berpendapatnya dia gitu. Kalau menurut gue. Iya. Menurut gue. Nah, jadi kan kita pelawak, tapi kita juga punya opini. Terus kan kita narik orang yang setuju dengan opini kita. Kadang-kadang orang ini datang ke show kita. Lu ngerasa nggak bahwa? Tapi ada yang nggak setuju juga gitu maksud lo? Lu ngerasa nggak bahwa penonton lu tuh jadi satu warna dengan opini lu, sehingga penonton lu tuh satu SJW-an gitu, satu frekuensi gitu. Kayak contohnya ini contoh yang gue mau ngambil contoh spesifik, Perempuan Berhak 3. Itu kan Gamila tersinggung sama penonton lu. Ada penonton lu tersinggung sama Gamila, penonton lu tersinggung sama Muzdalifah Basri. Karena mereka datang menonton Wina gitu. Dan itu padahal lu tahu joke-nya Gamila, di mata lu nggak apa-apa. Lu tahu joke-nya Muzdalifah, di mata lu juga nggak apa-apa. Karena gue ngerti konteksnya. Betul. Nah itu menyulitkan nggak? Menyulitkan nggak untuk lu? Menyulitkan nggak untuk lu? Kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Menurut saya itu nggak masalah karena stand up tuh semakin berkembang, kemudian dia jatuhnya kayak musik gitu kan. Ada yang suka jazz ya jazz, ada yang suka metal ya metal. Ada yang nggak suka musik. Ada yang nggak suka musik ya nggak apa-apa gitu. Ada yang tadinya bermusik terus nggak mau. Iya, itu juga boleh. Itu terserah kan? Iya boleh. Itu juga boleh. Jadi menurut saya itu tidak pernah masalah kalau misalkan ada yang tidak setuju, yang tersinggung tidak masalah. Yang penting saya tahu bahwa saya punya argumen yang kuat gitu. Bukan saya sekedar hanya untuk cari lucu, hanya untuk menyakiti orang gitu. Isunya berarti balik ke yang barusan, ujungnya menyakiti orang. Nah pada saat itu, lu tuh lucu atau lu emang tai aja? Gimana tuh cara bedainnya? Nggak tahu. Nggak. Kan nggak bisa dikendalikan dong perasaan orang. Kalau menurut saya kan setiap joke itu kan dia bekerja harus ada objek penderitanya kan. Nah ketika kita membicarakan manusia dengan manusia, kalau misal objek penderitaan itu personifikasi pohon atau apa ya terserah lah ya. Tapi kalau kita objek penderitanya manusia,
itu kita punya pilihan. Saya sebagai komika itu punya pilihan. Mau kasih orang yang lemah-lemah yang kita jadikan punchline, atau orang yang kuat-kuat yang kita jadikan punchline, atau orang yang kita tahu kuat dan punya kesalahan banyak yang kita jatuhkan punchline. Jadi menurut saya, kalau memang saya akan menyinggung orang, tapi kalau harus dipilih, saya akan cari orang-orang yang dia itu punya kuasa, yang punya sesuatu yang harusnya bisa tapi dia tidak bisa. Nah, saya jadikan dia objek punchline-nya gitu. Sehingga dia tidak akan lemah ketika lu jadiin punchline. Ya, jadi maksudnya kalau dia tersinggung, ya sudahlah, orang Anda juga jolim pada saya kok gitu. Tapi kalau gua tadi ke poin pertanyaan gua adalah, apakah karena lu yang punya audiens yang sefrekuensi sama lu, itu membuat sulit orang untuk mau, Karena kita segmented maksud lo? iya, jadi bagian dari acara lu. Ambil contoh, Mo Sidik tadi cerita sama gue, zamannya lu suka bikin acara di Ketawa, itu kesulitan nyari opener buat lu, karena mereka takut sama penonton lu. Dan emang ada yang kejadian dia nggak lucu abis gara-gara dia ngomongin payudaranya komika perempuan yang gue kenal. Padahal bisa aja lucu loh. Tapi nggak lucu waktu itu. Yang ngomongin komika itu? Laki-laki. Oh. Dan buat gue dia bebas dong mau ngomong apa aja. Cuman bangsat ya. Oke, jadi di atas panggung gue ngomongin dia. Tapi penonton ketawa nggak? Nggak. Penonton ketawa, berarti emang nggak lucu. Jadi nggak lucu untuk audiens gue. Nah, tapi pada akhirnya, do you think that's a problem? Is that a problem for you untuk membuat susah juga ya? Berarti gue karena penonton gue sefrekuensi banget, nggak mudah untuk gue nyari opener bahkan gitu. Sehingga akhirnya ketemu di yang komunitas berbahasa Inggris. Gimana? Nggak tahu, maksudnya gimana? Jadi ketika setahun terakhir gue berkomedi mungkin 90% hanya di audiens berbahasa Inggris, gue bisa nemu yang frekuensinya lebih mudah untuk ngerti materi gue. Oh, ngerti gue. Jadi gue juga tidak menganggap yang bahasa Indonesianya itu nggak nyampe ke gue, enggak, memang seleranya nggak sama aja. Kenapa dipaksain? Gue ingat Panji pernah bilang, lu tuh segmented, lu tuh gak bakalan gampang untuk bisa jadi opener gue. Lu pernah ngomong gitu sama gue, dan buat gue itu bukan sesuatu yang kemudian gue anggap ngerendahin atau apa, karena buat gue, iya berarti gue segmented ya gitu. Berarti produknya berkarakter. Sehingga kenapa harus dilawan? Diterima aja sebagai bagian dari development, ya nggak tahu kalau dalam 3-5 tahun kemudian ada perubahan di materi, karena kan materi itu jalan. Gue bisa bikin special dengan materi panjang itu setelah berkomedi setahun penuh dari open mic ke open mic bahasa Inggris di Bali, di Jakarta, di New York, di Boston. Di Minnesota. Apa itu? Panggung di mana itu? Pulau apa kak? Di pulau apa itu? Minnesota. Jadi kalau emang segmented, sementara ini ya memang begitu adanya, seperti juga semua produk marketingnya tuh butuh segmen. Iya betul. Iya nggak? Iya. Nah, gue menemukan segmen yang lebih mudah untuk bisa nerima di bahasa Inggris, dan opener yang lebih klik dengan audiens gue pakai bahasa Inggris. Kemarin opener gue 3 orang. Siapa aja? Hari Hartanto. Bagus ya? Bagus banget. Dan kayaknya SJW gampang iba kan sama Hari. Materinya Hari yang kanker. Hari Hartanto tuh kanker lidah ya? Kanker lidah. Tapi bisa ngomong? Bisa ngomong. Saya nggak tahu, Bang. Ini saya tanya. Maksudnya kanker lidah itu seperti apa? Marah Nah, SJW. ini SJW kanker marah nanti udah. Saya SJW kanker. Kenapa saya marah? Karena orang tidak tahu. Orang tidak tahu tuh diedukasi. Yang kedua Ben Danio, Yeah. dan dia bikin materi yang dark banget. Iya, iya. Yang ketiga Carlton Jensen. Oh, gue tahu katanya. Orang luar ini, Bali. Johnson ini. Enggak, orang Bali. Oh, Indonesia. Orang Indonesia dari Bali. Oh, tapi Dia komedian namanya musical nama-nama bule gitu musical comedian. Jadi dia pakai gitarnya. Ya. Kalau si Hari Hartanto tuh, gue pernah ngobrol sama dia. Prinsip dia jadi komika tuh menarik sekali. Dia capek dikasihanin, karena dia kanker kan. Dan mungkin rasanya nggak enak juga ya. Jadi orang setiap kali ada orang ketemu sama kita tuh orang kasihan mulu kan, jadinya kayak energi kita. Iya, kamu kanker kasihan ya, mau mati ya. Itu dijadiin materi. Nah, ini SJW. Loh, enggak dong. Hei, saya kan berkomedi. Tapi dia pecah banget, dan Mentang-mentang istilah gue udah di adalah pita kuning, lu tuh kemarin bebas-bebas pecah aja tuh. banget karena SJW yang datang ke show gue tuh gampang iba. Dan itu tiga-tiganya masuk semua. Iya, Masuk iya. ke konsep gitu. Gue sekarang ngerti sih, waktu kita ngobrol, gue waktu itu pernah ngobrol sama Wina. Abis dia bikin spesial, gue nanya lu bakal bikin spesial dalam bahasa Indonesia atau tidak. Terus Wina bilang kurang lebihnya kayaknya sih gue akan justru double down di Inggrisnya. Salah satu alasannya tuh untuk memudahkan ketemu sama orang yang sefrekuensi ya. Dan gue nggak bisa latihannya. Yang bahasa Indonesia tuh
bukan sekarang bahkan ya, waktu ngerjain Perempuan Berhak 2 sama Perempuan Berhak 3 itu 2007 sama 2019, gue keliling ke komunitas bawain materi untuk Perempuan Berhak dan susah banget dapetin Tawanya. punchline yang bikin orang ketawa karena konteks yang mereka hadapin sehari-hari itu jauh beda banget sama konteks di kehidupan gue, jadi nggak kena Iya. aja. Joke kan gimana pun juga kan referensi ya. Dan butuh konteks kan? Iya, dan kalau misalnya Wina lagi ngomongin soal isu-isu yang dia mau bawain, habis itu datangnya ke stand up Indo Jakpus gitu, isinya bandit-bandit yang kayak kagak jelas itu nggak nangkep Wah, mereka. kena dia Nggak sama ngerti. stand up Emang Indo anjing stand up Indo Jakpus. Semua anak stand up Indo anjing semuanya. Parah emang begini nih stand up Indo New York nih. Ya, tapi gue tuh tapi Win, lu tuh terima nggak sih ketika orang emang labelin lu sebagai SJW sehingga SJW jadi punya komediannya sendiri gitu. Jadi kayak Waktu kemarin show, sekalian kan si SJW ini kita jadiin Judul. gimmick kan, jadi judul Social Justice Wina. Terus gue bikin kayak backdrop, terus semua omongan orang yang lagi julid itu gue taruh di situ kayak mirip Popon anjing. You will, Mirip sumpah gue nggak Sabar, bohong. tweet orang ke Anda. perlu kita sebut apa ini? Nggak mirip. Kayak orang Nggak, ngomong you will satu never be frekuensi. funny. Iya, maksudnya itu tweet yang ke kakak Wina. Atau orang pernah ngomong, Iya, pokoknya protes-protesan para orang pernah ngomong iya. nggak cuma tweet kan, Taruh-taruh. hidup gue sih nggak cuma Twitter kok. Iya, iya. Enggak, kan saya taunya Anda diserang di Twitter, saya nggak tahu di tempat lain ya. Ada nggak Wina ada? tuh di mata orang tuh kayak orang ngeliat Gita Savitri, tau Gitsaf gitu. Kayaknya Orang orang-orang nggak kenal. Lu kenal Gita nggak? Iya. Orang pikir tuh hidupnya dia tuh Cuman persona itu. yang di sosmed itu doang. Ini masalah mulu hidupnya. Lah, enggak, dia punya kehidupan. Lu yang nggak punya hidup, Iya. ngopekin hidup Iya, orang terus. Lu taunya. Terus Jadi gitu. dia ngomong you will never be funny, terus yang bukan ngomong ke gua tapi orang kan selalu ngomong, SJW feminis, angkat galon dong kalau mau gender equality gitu. Iya, itu ditaruh juga. Itu taruh terus Galonnya ada ditaruh. bener-bener ada galonnya. Bener lagi ada galonnya. Tapi kosong. Sapi kosong, dari kan? busa kak. Oh, Lebih parah lagi. Dari busa. Sebentar kak, aku Beneran tuh SJW nggak bisa angkat galon berarti. permisi, aku tuh angkat barbel. Romanian deadlift 40 kilo. Iya. Ya, Bisa nggak kau kau? coba itu. enggak, itu Kau beda. bisa nggak? Beda dengan galon. Barbel tuh emang didesain untuk bisa diangkat. Kalau galon tuh enggak ada pegangan, dia begitu. Tapi gini, Buat gitu. kalau aja. semua kami lakukan, nanti apa gunanya cowok-cowok ini? Terus gue lagi dengerin cerita. So, itu dijadiin dan mereka tuh so proud gitu loh. Mereka siapa? Si penonton. Oh, suka. Penonton suka. Dan mereka pada di situ foto-foto. Emang kita SJW feminis, terus gue yang agak ngeri gitu kan liatnya ya. Orang tuh pada posting. Kan gue di tag kan. Jadi gue lihat bener-bener yang si cowok-cowoknya suruh pada ngangkat, datang tuh jadi date night gitu, datang sama lakinya yang suruh angkat galon, terus ada kayak orang-orangannya pakai baju superhero, sininya SJW, terus si ceweknya naruh kepalanya di situ, terus dia gini, lakinya pegang galon di sebelah. Lucu banget. Itu Lucu banget. itu lucu jadi banget. potret suami tidak bahagia ya. Tapi you're trying to say, lu juga sadar bahwa penonton lu emang proudly mengaku. Very proud. Dan mereka bilang, gue SJW feminis gitu. Oh oke, nggak takut gitu. Ada yang, kalau gue SJW environmentalist, Lingkungan. takut Iya, gitu. SJW lingkungan. Iya, semangat banget, serius banget urusan kayak gitu-gitu. Tapi bagus sih, artinya kalau maksudnya memang kalau yang kita anggap itu benar, memang tidak usah malu untuk mengakui itu kan. Maksudnya kita bela aja. Loh, menurut gua mah, kalau gue ini prinsip gue ya. Ini kalau kita ngomong SJW sebagai pembela kebenaran, kan banyak orang sebel sama SJW seakan-akan SJW itu konotatifnya negatif. Tapi gue selalu bilang, yang mengubah dunia kayak sekarang itu SJW tau. SJW itu yang mengubah, SJW make the world go round istilah gue. Kayak SJW kesehatan lah alasan kenapa kita naik pesawat nggak ada yang ngerokok. Dulu kan orang pada ngerokok. SJW itu yang banyak memajukan kita sebenarnya gitu. Cuman gue bilang juga, SJW itu secara prinsip itu emang pejuang gitu, emang memperjuangkan sesuatu. Dan komika itu senengnya menertawakan apapun, termasuk perjuangan orang. Akhirnya nabrak mulu, bener gak? Iya kan? Iya, dan memang akhirnya kan extreme wokeness itu juga sekarang jadi bahan ketawaan. Iya, ya tapi di Amerika Serikat, orang-orang kalangan extreme wokeness ini juga punya Crowd sendiri dan punya komedi sendiri. Jadi pusarannya tuh
ragam, gue nggak bisa bilang ini baik atau tidak ya. Termasuk orang-orang, kalau kita ngomongin extreme wokeness, itu kan spiritnya baik ya. Termasuk orang-orang, istilahnya apa ya, orang kanan yang cenderung Ya, konservatif. Gini deh, racist juga punya komedian. Nah sih. Dan gede. Gue terakhir Gede banget itu sebelum pandemi sih, sama Sadia Ma'ruf, sama Mega, Salsabila. Ke acara SJW. Seriously acara SJW. Kalau gue kan ngaku-ngaku SJW bikin acara tuh ketawa-ketawa gitu orang datang. Ini enggak. Magdalene lu tahu kan? Tahu gue Magdalene. Itu kan bener-bener Magdalene media SJW itu. Oh, saya pikir nama orang, ya ampun Tuhan. Sebenarnya dia beli nama orang juga sih. Iya, media. Tapi lu tahu kan media Magdalene? Tidak tahu. Ya itu media yang bener-bener ngomongnya tuh sangat kuat lah ngebahas isu-isu sosial gitu. Portal berita dia ini. Iya. Dan banyak Isu sosial, feature isu artikel, perempuan, LGBTQ. segala macam. Dia bikin acara, terus gue Sadia sama Mega Salsabila jadi komika di situ. Dan mereka bisa menertawakan diri sendiri loh. Kalau dilakukan oleh Orang-orang yang SJW juga. Iya, betul. Nah, itulah poin gua. Iya. Jadi SJW juga bukan berarti SJW nggak berkomedi. SJW juga berkomedi. SJW juga akan punya komediannya sendiri. Iya. Yang mana menurut gua oke. Masa SJW nggak boleh ketawa? Boleh. Iya kan? Kayak gini deh. Makanya tadi gua bilang lu sebenarnya SJW Islam. Karena kan Islam. Ya, karena kan Aku sebenarnya perlu bergabung, aku juga konservatif kok, aku nggak liberal. komika ini dipandang jelek loh oleh Islam secara umum. Banyak yang nggak suka dengan apa yang komika gua salah satunya. Gua mah dianggap nggak Islam sama orang-orang yang begitu. Ya gue tahu. Gua tidak peduli. Iya. Tapi ada dia. Oh, jadi suruh dia aja yang maju. Komika yang nilai-nilainya itu keislaman gitu. Jadi untuk orang-orang yang menjadi SJW-nya untuk agama Islam, yang suka menyerang para komika yang lu dia jahat, dia mau pakai lu jadi tameng. Enggak bang, kalau saya tuh sebenarnya itu iya Win. Itu iya. Saya tuh Pokoknya kalau gue bikin, pokoknya kalau ada ormas, Abdur gue majuin. Maju dulu. enggak, kalau saya tuh kita bisa deteksi dari awal, menurut saya dari kita bikin materi itu kita bisa deteksi ini tuh ada lubang atau tidak ini. Nah, di beberapa teman-teman yang bawa materi agama itu berasa ada lubangnya memang. Berasa ada lubangnya ini kan nggak gitu kan. Oh, gini berarti sebenarnya. materinya dong yang harus dibagusin, ya nggak? Kecuali speaker masjid, kemudian orang ini, nah itu emang udah salah di orangnya. Di guanya? Bukan, salah Materi- di orang yang materi protesnya. speaker masjid. Di orang yang Oh, protesnya iya. udah salah duluan, karena memang yang Bang Panji itu tuh udah bagus, itu nggak ada lubangnya itu. Nih, gue ambil contoh satu kasus yang terjadi sama gue ya, yang dimarahin sama SJW Islam nih. Ya. Gue ngomongin soal Ini pemerkosaan. yakin kita omongin. Ngomongin aja kan, nggak ada kamera, aman. Kan kita lagi nunggu open mic. Gue ada materi stand up ngomongin sebenarnya beatnya tentang pemerkosaan. Argumennya adalah pemerkosaan itu bukan karena pakaian perempuannya mengundang, karena titik cowoknya. Harus gue bilang Yang diundang apa sih? bukan. Aku tersinggung. Sorry. Kan ada Kalau gini diundang, aku ada diundang. tersinggung. Saya cuma Bukan. begitu Lu aja. ntar lu. Lu udah baca belum ada kasus laki-laki merkosa 300 ayam? Hah? Belum. Pertama-tama, kenapa Anda tahu ada Iya, begitu maksudnya begituan? kenapa saya Anda bangun menyimak? pagi harus baca berita itu? Kenapa? Anda suka banget ayam ya, atau karena aku apa? kan kita suka dikatain ayam. Nah, ampun, Sorry, sehingga- ini ayam betul-betul ayam. Ayam. Kan? Ya. Lu bisa bayangin ayam pantatnya ogel-ogel Ya. itu diperkosa 300 ekor. Nah, Sama sekarang laki-laki ini. gimana kenapa mereka tidak menjaga aurat? Kenapa? Ayamnya kenapa diperkosa? Iya, maksudnya kenapa ya dia? Ya karena ayamnya nungging mulu, Win. Ayamnya mengundang. Jadi salah korban. Dia jalan tuh Pak. Jadi salah korban. Iya. Karena ayamnya nungging dan ngomongnya, Anda mau jadi SJW ayam? Orang dia jalan mengundang pantatnya begini-begini kasih lihat. Makanya jadi ayam tuh diem di rumah biar nggak diperkosa. Dia udah diam di kandang sih. aduh lucu banget itu jadi. Lucu banget kan? Enggak, tadi gue mau ngomong Oke, gini. ini materi baru. Gue mau ngomong gini. Beat gue adalah pemerkosaan itu bukan karena bajunya. Orang ada yang pakai jilbab tetap diperkosa kok. Bener dong? Betul. Di Tapi grepe ini depan Ka'bah juga ada, Bos. Apa? Di grepe di depan Ka'bah. Oh ya? Gak tahu saya. Itu terjadi diskusi Jadi di antara teman-teman perempuan tuh kayak begitu yang bikin gue jijik banget. Anyway, argumennya SJW Islam itu adalah ketika gue bilang pemerkosaan itu bukan karena baju, karena berpakaian tertutup, pakai hijab aja hari ini perkosa. SJW Islam ini bilang
Jadi maksudnya Panji perempuan-perempuan nggak usah pakai hijab. Siapa yang ngomong itu anjing? Iya. SJW Islam dong. Ya. SJW Islam dong. Materi stand up gue kan, maksud gue secara argumen tidak salah. Gue cuma mengungkap fakta aja. Nah terus SJW Islam ini, ini bikin rame kayak, bikin enggak apa-apa. Tapi SJW. Kenapa ada Abdur? Ya, Nah, kita harus membiasakan, menurut saya obrolan seperti ini harus dibiasakan di publik. Karena Ya, kalau di betul. Twitter Tapi kan doang, masalahnya karena kalau di Twitter doang sepotong itu akan dibelokin Dibawa kabur. dan Ya, berubah. tapi memang itu resikonya kan kalau kita mau menjadi orang yang membawa ini ke publik, tapi memang itu harus dibicarakan. Ya, nah si SJW Muslim ini, SJW Islam ini banyak yang kesel dengan komika-komika dengan sudut pandang seperti gua. Nah yang tadi pengen gue sampaikan adalah bahkan untuk para SJW yang sering ngiring komika ini, dia tetap punya komedi dan dia tetap punya komika-komika yang dia suka gitu. Seperti elu contohnya, atau Dani Beler yang juga banyak bawain, dan termasuk gue di Komedi Menoy. Saya kan ngomongin Islam. Ukti? Astagfirullah. Ada satu tulisan jurnalisnya Comika Media yang kemarin nonton SJW Special. Terus dia bilang ada satu kalimat itu yang menurut gue lucu juga. Oh kali maksudnya ini ya. Jadi dia bilangnya gini, Liguina yang kamu lihat di Twitter itu pasti cuman karena ruang untuk bisa kenalnya terbatas di 180 karakter gitu. Dia bilang gitu. Terus oh oke. Jadi mungkin orang nggak ngerti. Jadi dia nonton dan dia ketawa dan dia menikmati. Padahal semuanya konteksnya tuh sama aja dengan yang ada di Twitter, cuman penyampaiannya bukan 180 karakter. Jadi kesimpulannya gue perlu beli si cek dulunya ya, biar bisa lebih panjang dari 180. $18. Ya. Cuman saya selalu show more tapi nggak pernah baca. Saya malas banget. Begitu di show more, wah panjang banget. Udahlah lewatin. Show more, lewatin gitu. Kalau show more-nya itu cuma tambah 2-3 baris, saya masih baca tuh. Pas show more ternyata Al-Baqarah. Panjang, lewatin lah. Wah parah lu bawa ayat. Emang Al-Baqarah. Dalam konteksnya panjang. Emang Al-Baqarah ini. Maksud gue. Emang dia nge-tweet, orang boleh dong. Boleh kan? Boleh. Masa orang nggak boleh nge-tweet Al-Baqarah? Boleh. Yasin kan? aja lah lebih pendek. Tapi argumennya si jurnalis Comika Media itu bilang adalah kalau lu pernah kesel sama Wina Lu baca di Twitter itu karena di Twitter nggak cukup untuk tahu argumen utuhnya. Ya. Sebagai orang yang pernah tersinggung, maksudnya sebagai orang yang sering jadi objek, gimana caranya? Orang sering tersinggung sama lu, kan lu kan jadi punya sudut pandang kayak tadi yang si jurnalis Comika Media bilang, lu tuh tersinggung sama gue karena lu nggak tahu aja argumen utuh gue, lu cuma ngeliat tweet gue. Itu membuat lu kayak gitu ke komika lain nggak? Yang membuat lu tersinggung? Bahwa mungkin ketika lu tersinggung sama komika-komika lain, gue selalu juga kasih karena ruang mungkin saja itu terjadi, tapi superpower gue tuh gue gampang lupa sih Ji. Sama whatever. Jadi kalau ada satu diskusi atau orang berantem atau apa, 2 minggu lagi juga gue udah nggak ingat gitu. Jadi ya it's not a big deal. Kebetulan nih saya butuh duit, pinjam dong. Oke, 2 minggu lagi lupa ya. biar lupa nggak ditagih ya. Lupa nggak ditagih ya. Kalau kayak gitu nanti ada kertasnya kita tulis dulu. Wah, jangan di atas. Jadi kalau jangan pakai hitam di atas putih. Iya, karena secara Islam itu jelas tercatat transparan Kak. Sesuai syariat tuh harus gitu. Nggak ada bunga, tapi nanti kau harus kasih tahu. Di keuangan cepet gue. Di bawah terakhir yang naik siapa? Yang naik line up. Tadi lu abis lu siapa? Abis saya tadi ini Fajar Otot. Jakut. Fajar Otot. Fajar Otot. Berarti David belum naik ya? David belum. Abis Fajar Otot nih Ripai dulu. Ini mau nonton nggak? Boleh, gue udah lama nggak acara komedi. Ayo nonton. Nonton lah saya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak lucu, saya tersinggung. Oke, siap. Saya di sini. Boleh ngomong gitu ya? Boleh ngomong gitu ya? Tenang, lu abis naik sih. Iya, saya nggak lucu tadi. Tapi gue mau buku yang ini ya, Ji. Ya ntar. Bawahnya. Ada di bawah, Yuk. Mbak Wina bajunya udah PDI banget.